Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmatullah selaku dosen penghimpun mata kuliah ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi meskipun dalam keadaan terbatas seperti sekarang ini. Adapun materi yang akan kami bawakan dari kelompok 2 yaitu Gatra Ketahanan Nasional atau TANNAS. Next. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Fajrul Falak, Asnidar, Nur Hikmah, Surami Bahar, Hizwa Aryaning, dan Rizky Albania. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu konsep, realita, masalah, dan solusi. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya berikan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan mengenai konsep. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang lengkap. Pada waktu itu, istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Next. Penyelenggaraan TANNAS sekaligus memberikan gambaran tentang kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Tingkat kesejahteraan dan keamanan tersebut dapat kita capai apabila kita dapat memanfaatkan 3 Gatra seoptimal mungkin sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi Pancagatra. Di sini dapat dilihat peranan Gatra TANNAS terhadap kondisi kesejahteraan dan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang sama besar peranannya untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, ada yang lebih besar untuk kesejahteraan daripada keamanan. Yang ketiga, ada yang lebih besar untuk keamanan daripada kesejahteraan. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu realita. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Hal inilah yang senantiasa diupayakan oleh bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong peningkatan pembangunan nasional yang kita yakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata, baik rohania maupun jasmani. Sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dalam kenyataan hidup, kemudian gambaran-gambaran kesejahteraan nasional dan keamanan nasional menjadi satu gambaran ketahanan nasional. Materi selanjutnya yaitu ada masalah. Masalah yang terjadi pada gatra-gatra ketahanan nasional dapat kita lihat masalah yang tengah kita hadapi saat ini yaitu COVID-19. Masalah COVID-19 saat ini bukan hanya masalah dunia internasional saja, tetapi juga sudah jadi masalah nasional Indonesia. Masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia
bagaimana negara Indonesia menghadapi bisa ditinjau dari model ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu yang dikenal sebagai Astagatra. Dilihat dari Astagatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial, Pancagatra, di gatra sosial atau budaya, namun bisa dilihat dari perkembangan situasi saat ini. Akan juga berkaitan dengan gatra lainnya, mewabahnya COVID-19 di banyak negara dan di Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia. Ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke ranah gatra politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah ada yang mengagosiasikan dengan ajaran komunis dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Next. Selanjutnya, solusi. Dalam benak masyarakat awam, inovasi seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sulit dan penuh risiko. Padahal, inovasi justru diperlukan dalam menghadapi situasi yang terus berubah akibat pandemi COVID-19 ini. Justru pada kondisi penuh ketidakpastian, inovator atau wirausahawan harus terpanggil untuk ikut serta dalam mengatasi perubahan situasi yang tidak hanya cepat namun juga kompleks. Inovasi inilah salah satu instrumen yang sangat diperlukan guna merespon perubahan tersebut. Pasalnya, inovasi tidak hanya akan berdampak merubah kondisi lebih baik dari sebelumnya, tapi juga diharapkan mampu membawa perbedaan yang signifikan dalam nilai manfaat baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Resesi disebabkan oleh wabah. Oleh karena itu, solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri wabah. Apabila wabah berakhir, resesi pun akan usai. Next. Jika belajar dari sejarah peradaban manusia, baik dalam sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, sangat rentan dengan namanya krisis ekonomi. Krisis yang berulang bahkan sampai resesi dan depresi merupakan wajah asli dari sistem kapitalisme. Jelas saja ini akan terjadi sebab fondasi ekonomi kapitalis itu rapuh, dibangun dari struktur ekonomi yang semu, yakni ekonomi sektor non-real, bukan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekonomi sektor real. Sistem ekonomi seperti ini hanya dengan isu kecil saja, balon ekonomi bisa meledak sewaktu-waktu apabila jika dilanda isu besar seperti wabah virus corona seperti saat ini. Maka solusi resesi bukan sekedar terletak pada masyarakat semata dengan mendorong mereka untuk berhemat, menabung, dan sebagainya. Namun resesi dan krisis ekonomi ini merupakan masalah sistemik. Jadi untuk mengakhirinya juga dengan solusi secara sistemik bahkan fundamental. Sebelum pandemi saja, Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk miskin. Tentu makin meningkat bila ditambah lagi pandemi yang tak kunjung usai dan menyebabkan pengangguran meningkat, PHK massal. Kondisi tersebut secara otomatis mengerek peningkatan angka kemiskinan. Bagaimana mungkin bisa hidup menabung kalau hidup saja sudah pas-pasan? Jadi sistemnya yang mesti diubah. Sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam yang anti krisis dan tanpa ada unsur riba. Next. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, dan untuk kesimpulannya yaitu ketahanan nasional ada kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong peningkatan pembangunan nasional yang kita yakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata, baik rohani maupun jasmani. Masalah yang terjadi saat ini yaitu COVID-19 bisa dilihat dari aspek alamiah, trigatra, maka dari gatra kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia maupun tidak mau akan ikut juga merasakan haba COVID-19
COVID-19. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih atau kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.